Terima kasih Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur untuk pagi hari ini Bapak Ibu dan saya bisa punya kesempatan untuk melanjutkan PA kita terkait dengan surat Yudas. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur karena Allah kami adalah Allah yang hidup, yang memberi hidup kepada kami. Allah kami adalah Allah yang menyelamatkan dan menyegarkan jiwa kami di dalam Kristus penebus kami, dan yang juga memimpin hidup kami melalui firman. Karena itu kami berdoa meminta kepada Allah yang penuh dengan berkat dan kasih karunia itu, pimpinlah hidup kami sekali lagi melalui firman-Mu ketika kami membaca dan merenungkannya. Biarlah kami berkaca dari firman dan berdiri sebagai gereja yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami menyambut waktu di mana kami membaca dan merenungkan firman. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat kitab Yudas. Minggu yang lalu Bapak Ibu dan saya melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Hari ini saya mengajak kita untuk memikirkan sampai setidaknya ayat yang ke-8 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Dalam bahasa asli itu diturunkan atau diwariskan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian itu juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Bapak Ibu, minggu yang lalu dari ayat 1 dan 2 ada dua hal yang Bapak Ibu dan saya pelajari. Itu yang pertama, kita belajar dari Yudas sebagai penulis, dan kemudian kita melihat bahwa orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang menempatkan diri pada posisi yang seharusnya. Saya mengajak kita melihat bahwa Yudas itu kan punya banyak privilege sebenarnya. Dia adalah seorang yang Tuhan izinkan untuk lahir dari rahim yang sama dengan Kristus. Sehingga ketika dia menulis surat Yudas, kalau dia mau mendapatkan penerimaan, dia bilang dari Yudas, saudara kandung Yesus Kristus, mungkin akan membuat dia lebih diterima oleh para pembaca. Tetapi Yudas ini adalah orang yang mau menempatkan dirinya. Salah satu ciri orang mengenal Kristus dengan benar adalah dia menempatkan dirinya pada posisi yang seharusnya ketika dia berhadapan dengan Sang Kristus itu. Maka sebagai saudara dia menyebut dirinya sama seperti Yakobus sebagai hamba dari Yesus Kristus. Dan inilah yang Bapak Ibu dan saya pelajari. Dan yang kedua itu berkaitan dengan ya gereja yang sejati itu seperti apa. Dan di minggu yang lalu saya kasih gambaran sedikit terkait dengan gereja yang sejati. Ya, saya bilang gereja yang sejati di dalam ayat yang pertama adalah orang-orang yang telah menikmati panggilan Allah. Allah memanggil mereka untuk menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan melalui panggilan efektif. Dan kalau mereka adalah orang-orang yang terpanggil, itu juga berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang telah memberi respon. Jadi Allah memanggil, Allah menggerakkan mereka untuk meresponi. Selain itu, gereja yang sejati adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Ada semacam proses yang kita sebut sebagai pengudusan progresif. Allah menguduskan mereka, artinya Allah memisahkan mereka dari dunia. Lalu Allah memakai mereka untuk melayani Tuhan. Di minggu yang lalu saya bilang, setiap dimensi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya itu adalah dimensi hidup yang harus dijadikan sebagai mezbah, di mana ketika kita masuk ke dalamnya, kita menjadikannya sebagai tempat di mana kita mempersembahkan hidup kita. Waktu saya ada di pembinaan mahasiswa,
di kelas atau pembinaan mahasiswa saya bilang bahwa ruang kuliah ini seharusnya bukan hanya menjadi ruang belajar, tetapi ini adalah mesbah di mana kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sehingga sebenarnya tidak perlu terlalu banyak pembicaraan ya, tetapi selain belajar ya, kejujuran, integritas di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang mahasiswa dan seorang dosen itu dijaga, karena kita sadar bahwa ruang kelas adalah ruang bukan hanya ruang akademik tetapi sebuah mesbah di mana kita mau mempersembahkan hidup kita. Demikian juga tempat kerja Bapak Ibu. Meskipun kita berhadapan dengan orang-orang yang bukan Kristen, tetapi itulah tantangannya. Kita dipanggil untuk dipisahkan dari mereka dan dipisahkan untuk jadi korban yang berkenan kepada Allah. Itu juga berarti bahwa saya harus mempersembahkan itu di atas sebuah mesbah. Maka pekerjaan berat kita adalah menjadikan tempat kerja kita sebagai mesbah untuk mempersembahkan korban itu. Kenapa? Karena ya Yudas bicara mengenai orang-orang yang terus-menerus dikuduskan secara progresif. Salah satu ciri gereja yang sejati adalah kekudusan hidupnya. Ini tidak bisa ditiru oleh setan kan ya. Setan bisa meniru banyak hal, tetapi kekudusan hidup tidak. Jadi apa yang menjadi ciri gereja sejati di dalam ayat yang pertama adalah mereka adalah orang yang dipanggil oleh Allah dan yang karena dikasihi oleh Allah maka mereka dikuduskan oleh Allah. Nah hari ini di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8 saya mau ajak kita untuk melihat beberapa hal. Tadi bersyukur Pak Ishak mulai dengan mengatakan kita adalah saudara. Dan demikianlah ketika Yudas itu memberikan gambaran mengenai jemaat di dalam ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih. Dia menyapa mereka sebagai saudara. Bukan hanya saudara tetapi dia menyapa mereka sebagai saudara yang kekasih. Yang saya mau katakan adalah Yudas itu melihat gereja dan mengasihi gereja. Sebagaimana Allah itu melihat gereja sejati dan mengasihi gereja yang sejati. Orang yang ditebus dan diselamatkan oleh Kristus untuk menjadi miliknya, menjadi saudaranya, itu akan memiliki perasaan yang sama dengan Kristus. Dia bukan hanya sekedar menundukkan pikiran dan perasaan kepada Kristus, tetapi berusaha supaya pikiran dan perasaannya itu sama dengan Kristus. Sebagaimana Kristus melihat gereja sebagai sesuatu yang mulia, baik itu gereja dalam pribadi maupun sebagai sebuah komunitas, dilihat sebagai sesuatu yang mulia. Demikian juga Kristus mengasihinya. Maka Yudas tidak punya pilihan yang lain, kecuali dia menyesuaikan hatinya, mengasihi dan kemudian melihat gereja sebagai sesuatu yang mulia dan mengasihinya. Ini menarik karena kalau Bapak Ibu lihat dalam ayat-ayat mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat ke-8, gereja ini sebenarnya bukan gereja kalau kita bilang ada gereja, ini gereja berjalan sebagai gereja, tetapi penyesatan sudah masuk sangat dalam di dalam gereja ini. Tetapi Yudas itu tetap mengasihi dan mencintai dan memperjuangkan gereja yang sejati. Kenapa? Karena Yudas adalah orang yang mau menempatkan diri pada posisi yang seharusnya dan kemudian mencoba untuk sama seperti Kristus yang mengasihi dan mencintai gereja. Sampai kapanpun gereja yang sejati adalah milik Kristus. Bapak Ibu dan saya perlu memperlakukannya dengan hati-hati. Bapak Ibu dan saya, kalau Bapak Ibu ada di dalam gereja, Bapak Ibu perlu manage itu dengan hati-hati. Tetapi juga orang-orang yang ada di dalamnya. Setiap pribadi itu, Yohanes sebut itu sebagai saudara. Sekali lagi dia saudaranya Yesus Kristus. Yang kedua, dia adalah seorang rasul. Sebuah posisi yang sangat tinggi pada masa itu. Tapi dia seperti menurunkan dirinya sejajar dengan yang lain. Dan dia mengatakan, kamu adalah saudara yang kekasih. Ada beberapa ayat yang saya coba ajak nanti kita lihat. Mari kita lihat Lukas pasal 22, Bapak Ibu. Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku, Allah mau tidak akan menguasainya. Ini adalah sesuatu yang yang bagi saya menarik. Kalau kita lihat dari perspektif Lukas pasal 22, dia mendirikan gereja dan sebuah era yang baru, yaitu era gereja. Itu dimulai di dalam Lukas pasal 22. Ayat 14 sampai 16. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Dia merindukan duduk makan bersama dengan mereka. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, ayat 14 itu adalah sebuah ayat yang bukan hanya sekedar mencatat peristiwa historis. Kenapa Lukas harus mencatat Yesus duduk makan bersama-sama dengan mereka? Ini kan mirip dengan berapa kali dicatat itu juga di dalam Injil Matius maupun Injil Lukas. Yesus duduk makan bersama dengan orang berdosa dan para pemungut cukai. Kenapa kata duduk makan itu penting? Karena duduk makan satu meja bagi orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang ada dalam orang-orang Romawi yang ada di dalam tradisi Yunani itu adalah community building, membangun sebuah komunitas. Ada sebuah ikatan yang khusus di antara orang-orang yang duduk makan satu meja.
Hari ini kalau kita ke pesta, kemudian ada meja, kita duduk di situ, bisa saja kebetulan sudah diatur sama IO-nya. Tetapi pada masa itu tidak bisa. Duduk makan satu meja, itu berarti orang-orang yang memiliki ikatan tertentu. Mereka adalah satu komunitas. Mereka mengakui bahwa kami ini adalah orang-orang yang punya ikatan. Maka secara spiritual, ikatan itu sosial dan spiritual. Itu sebabnya Bapak Ibu kita mesti ingat bahwa orang-orang Yahudi marah waktu Yesus yang katanya guru, orang benar kok duduk makan sama orang yang nggak benar. Kayaknya ada ikatan antara dia dengan mereka. Mereka bersaudara. Atau Bapak Ibu bisa juga lihat Petrus ketika dia datang lalu kemudian dia makan dengan orang-orang non-Yahudi yang katanya kafir itu. Lalu kemudian datanglah Paulus duduk makan Petrus duduk makan lalu Paulus datang. Petrus itu segera bergeser. Kenapa dia bergeser? Kenapa dia pindah? Karena duduk makan itu bukan hanya persoalan duduk satu meja dan makan, tetapi itu community building. Bersaksi kepada semua orang bahwa kami ini satu. Kami punya ikatan yang khusus. Orang perjanjian lama waktu Paskah duduk satu meja sebagai saudara. Papa, mama, dan anak-anak. Yesus sekarang duduk makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dengan para rasul. Untuk mengatakan bahwa dia memiliki relasi yang sangat intim, sangat dekat. Paling tidak sebagai saudara. Dengan siapa? Dengan para rasul-rasul. Dengan para rasul dan orang-orang Kristen yang diwakili oleh mereka ketika mereka duduk makan bersama. Mereka memiliki sebuah ikatan yang khusus dengan dia. Tetapi pada hari itu, rasul-rasul bukan hanya duduk bersama dengan Yesus, tetapi satu rasul duduk bersama dengan rasul yang lain. Artinya ada ikatan juga di antara mereka satu dengan yang lain. Saya percaya bahwa ikatan antara Bapak, Ibu, dan saya dengan Kristus sebagai kepala secara otomatis mengikat kita dengan tubuh Kristus yang lain. Ini tidak bisa dihindari. Yudas sangat menyadari fakta ini sehingga dia menyebut mereka sebagai saudara-saudara yang kekasih. Kalau Bapak, Ibu, dan saya lihat dari perspektif lain, misalnya 1 Yohanes menyebut Bapak, Ibu, dan saya, kalau tidak salah 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 9 atau 19 itu. Dia mengatakan kita orang Kristen itu berasal dari benih yang sama, yaitu benih ilahi. Dan menariknya adalah istilah benih itu dari bahasa Yunani spermatikos. Kita itu berasal dari sperma yang sama, yaitu sperma ilahi. Berani sekali dia pakai kata yang bersifat biologis untuk menunjukkan bahwa betapa kuatnya ikatan itu. Di dalam 2 Yohanes bilang menulis kepada ibu. Yang dimaksud dengan ibu di sana kan gereja sebenarnya. Gereja sebagai ibu. Kita ada di bawah di dalam satu keluarga yang sama. Dan ini menarik bahwa kita tidak diikat dengan darah secara biologis karena kita tentu saja secara biologis berbeda-beda. Tetapi dalam keperbedaan kita diikat dengan darah Kristus. Saya bisa bilang bahwa secara spiritual di dalam tubuh ini, satu tubuh ini mengalir darah Kristus yang memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Dan kalau itu berarti bahwa ini berarti bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah miliknya. Kita perlu menjaga hidup kita pribadi lepas pribadi sedemikian karena kita adalah tubuh Kristus. Kita juga perlu menjaga dan memperlakukan orang lain dengan baik, dengan benar di dalam Kristus karena mereka adalah saudara kita. Mereka juga bagian dari tubuh Kristus. Kita mesti berhati-hati. Seberapapun Bapak, Ibu, dan saya lihat ya, ketika di situ dikatakan dia duduk bersama dengan mereka, yaitu orang-orang yang kalau kita lihat dalam Lukas pasal 9 bersaing satu dengan yang lain. Murid-murid kan sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati bukan sekelompok manusia yang kompak. Ada emosi yang kelihatannya agak kurang oke di situ ketika mereka berusaha untuk menunjukkan siapa lebih besar dari yang lain. Tetapi sekarang ketika Yesus mendudukkan mereka, orang-orang yang tadinya relasinya nggak bagus harus duduk bersama-sama. Dan Yudas mengerti hal ini. Yudas sekarang bilang, kamu adalah saudara yang kekasih. Kalau Bapak, Ibu, dan saya mau lihat kedalaman relasi persaudaraan ini, mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Kesatuan itu diekspresikan di dalam ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Gereja, ikatan antar gereja itu. Kita gereja itu satu tubuh, ayat 4. Satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Ini berbicara mengenai sebuah ikatan yang sangat kuat di dalam gereja. Satu tubuh, saudara dan saya
Meskipun kita terpisah dan hari ini Bapak Ibu dan saya bersekutu secara online sekalipun, tetapi Bapak Ibu dan saya disatukan di dalam Kristus sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita satu tubuh, berarti seharusnya kita bergerak ke satu arah yang sama. Tubuh itu ketika satu bagian itu dalam tanda petik ya mengambil keuntungan dari seluruh tubuh, itu sudah bukan anggota tubuh lagi. Besar kemungkinan itu cancer. Tetapi Bapak Ibu dan saya mesti lihat bahwa ketika dikatakan kita adalah satu tubuh, berarti yang satu berjuang untuk kepentingan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain, karena mereka saling mengasihi. Satu tubuh berarti kita disatukan di dalam Kristus. Dan kesatuan ini adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Mereka bergerak ke arah yang sama, saling mendukung, saling melengkapi. Untuk satu tujuan yang sama, yaitu kemuliaan Allah. Satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus, itu hadir di dalam semua orang percaya. Sekali lagi, satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus, hadir di dalam kehidupan setiap orang percaya dan memimpin mereka juga ke satu arah yang sama. Kaki yang kiri nggak bisa melangkah ke arah yang berbeda dari kaki yang kanan. Tangan ini nggak bisa diarahkan ke tempat yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang kepala gitu. Sebagai satu tubuh harus ada satu roh yang memberikan kehidupan kepada tubuh itu, hadir di dalam semua dengan caranya yang unik dan memimpin mereka ke arah yang sama. Maka Paulus bilang kita ini satu roh. Bahkan dia bilang kita punya satu pengharapan. Sama-sama berjuang untuk tujuan yang sama, yaitu kemuliaan Allah. Sama-sama merasa sakit ketika kita berjuang untuk kemuliaan Allah dan kemudian ada penderitaan yang harus ditanggung. Karena kita memiliki satu pengharapan yang sama, maka meskipun kita mengalami kesulitan, kita saling mendoakan, kita saling mendukung. Karena pengharapan inilah yang memimpin kita menuju kepada satu rumah yang sama nanti. Penderitaan yang mengakibatkan kematian sekalipun membuat Bapak Ibu dan saya pada akhirnya secara bersama-sama harus memandang kepada Allah yang sama dan tempat yang sama yang akan saudara dan saya tuju. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, orang beriman, Abraham, Ishak, dan Yakub mati sebagai orang-orang yang belum memiliki janji, yaitu tanah perjanjian. Mereka belum memiliki itu. Tetapi ketika mereka bergumul mengalami kesulitan, mereka nggak kecewa karena punya pengharapan yang sama. Mata mereka, kata penulis Ibrani, diarahkan ke kota yang didirikan oleh Allah. Kota yang kekal. Sehingga kita sementara melihat seolah-olah kita ini menderita bersama, tetapi kemudian pada saat yang sama kita sementara melalui penderitaan itu sementara berjalan bersama-sama menuju satu rumah yang sama. Ya mungkin kita bisa berhenti sebentar untuk berefleksi ya. Satu keluarga saling mengasihi dan orang-orang yang saling mengasihi ini sementara berjalan menuju satu rumah yang sama, mengharapkan satu rumah yang sama. Saya dengan jemaat kadang-kadang saya bilang seberapa menjengkelkan pun orang di kiri dan kanan Anda itu. Kalau dia adalah umat Kristus, satu saat nanti kita akan ada di dalam satu rumah yang sama. Ini tidak bisa dihindari. Seberapa menjengkelkan pun dia, Allah telah menebus dan menyelamatkan dia. Kita akan berjumpa dengan dia terus-menerus karena itu adalah rumah yang kekal. Ya, dengan pengharapan ini Bapak Ibu dan saya bisa mengatur cara hidup kita, cara berelasi kita dengan orang lain, dengan sesama kita. Satu baptisan. Kita punya satu tanda perjanjian. Di dalam rumah Yakub, sekali lagi di dalam rumah Yakub, Bapak Ibu dan saya menemukan ada 12 anak laki-laki dan satu memakai jubah yang lebih indah dari yang lain. Warnanya lain. Semua pakai jubah yang kira-kira serupa, tetapi Yusuf mendapatkan jubah yang lebih indah. Jubah itu adalah jubah yang pada zaman dulu anak di dalam rumah itu dua macam, Bapak Ibu. Ada satu yang jubahnya sampai ke mata kaki, itu yang paling mirip dengan papa, yang paling terhormat. Besar kemungkinan inilah jubah yang didapatkan oleh Yusuf. Sementara yang lain tidak sampai segitunya. Yusuf dapat yang terlalu bagus. Sehingga tanda pada jubah itu adalah tanda yang justru membedakan Yusuf dari saudara-saudaranya. Yusuf lebih dikasihi oleh Bapa. Tetapi ketika Bapak, Ibu, dan saya masuk ke dalam keluarga Allah, ada satu tanda perjanjian. Yaitu Alkitab menyebutnya sebagai baptisan. Di dalam keluarga Allah itu tidak semua memiliki tanda yang sama. Tidak ada tanda yang membedakan yang satu seolah-olah lebih superior dari yang lain. The mission ini kan bagi saya satu ekspresi Bapak Ibu terpisah, datang dari mungkin ya ada relasi sehingga Bapak Ibu bisa bersekutu tetapi datang dari latar yang berbeda. Tetapi kita menerima satu tanda perjanjian yang sama yang disebut sebagai baptisan.
yang tidak membeda-bedakan kita, yang tidak membuat yang satu lebih superior dari yang lain, tetapi meletakkan kita dalam satu rumah yang sama sebagai anak dari satu Bapa yang sama. Sebab itu di bagian terakhir dari Efesus dikatakan kamu punya satu Allah yang disembah dan dilayani, sekaligus juga satu Bapa yang menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kesatuan spiritual yang menyatukan gereja. Sebuah ikatan yang kuat di dalam kasih satu dengan yang lain. Yudas berbicara mengenai hal ini. Ini indah sekali kalau Bapak Ibu dan saya kemudian memahami tulisan dari para rasul di dalam konteks ini. Dan kemudian gereja berusaha untuk menghidupi hidupnya di dalam konteks seperti ini. Kita adalah saudara-saudara yang kekasih. Satu mengasihi yang lain. Satu mencintai yang lain. Karena Allah menginginkan itu. Ini yang kemudian diangkat oleh Yudas di dalam ayat yang ketiga. Kamu adalah saudaraku yang kekasih. Dia bukan hanya bilang kamu adalah jemaatku, tapi kamu saudaraku yang kekasih. Yang kedua, yang saya mau ajak kita untuk lihat masih di dalam ayat yang ketiga, ini Yudas pasal 3. Gereja yang sejati adalah gereja yang mempertahankan kebenaran yang diturunkan oleh para rasul. Di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, jadi sebenarnya ayat 3 mau mengatakan dia tuh mau bicara mengenai keselamatan. Tetapi sementara dia berusaha untuk memikirkan dan menulis mengenai keselamatan, subjek atau objek yang mau dia tulis itu berubah. Karena ayat 4 ada penyesatan, maka dia rubah apa yang mau dituliskan. Awalnya mau cerita mengenai keselamatan, tapi nggak jadi. Sekarang dia ngomong mengenai sesuatu yang terjadi di dalam gereja, yaitu penyesatan. Oleh karena itu maka dia bilang, aku dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang. Kamu harus berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebenarnya ini bisa dua kemungkinan. Subjective faith, yaitu kalau kita bilang iman yang subjektif bukan berarti iman tanpa dasar, tetapi iman yang subjektif yang saya maksudkan adalah sesuatu yang kita yakini di dalam hati, nggak kelihatan. Tapi yang kedua, ketika bicara mengenai iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus, saya kira akan lebih kuat yang dimaksudkan di sini adalah objective faith, isi iman kita tentang Kristus, apa yang diajarkan Alkitab kepada kita. Inilah yang bisa diwariskan kan. Jadi itu dalam bahasa asli itu kan, supaya kamu berjuang, tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah diwariskan kepada orang-orang kudus. Artinya itu diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Iman yang subjektif itu sesuatu yang Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa wariskan. Kita bisa mengajarkannya. Tetapi ketika kita sudah mengajarkannya, dia sudah merupakan objective faith, isi iman. Nah, kalau dikatakan ini adalah iman yang diwariskan atau iman yang disampaikan dari generasi yang sebelumnya atau dari para rasul kepada kita, dari rasul kepada gereja, maka yang sementara dibicarakan oleh Yudas adalah objective faith. Isi iman, apa yang harus diyakini oleh gereja sehingga mereka disebut sebagai gereja. Isi iman yang diwariskan para rasul yaitu Injil atau doktrin yang sejati, doktrin yang benar. Menarik kemudian ketika ngomong mengenai doktrin ini atau pengajaran yang benar, dia pakai kata berjuang. Istilah berjuang dari kata apagonisestai. Apagonisestai berarti pertarungan hidup dan mati. Berjuanglah seperti kamu sementara bertarung di dalam koloseum. Berjuanglah seperti kamu sementara berada di dalam perang. Bertarunglah sedemikian rupa sehingga iman itu tidak padam. Api iman itu tidak padam. Berjuanglah sedemikian rupa supaya Injil, doktrin yang benar, pengajaran yang benar itu tidak dinodai. Bapak Ibu coba, Bapak Ibu dan saya perhatikan. Di awal dia bicara mengenai cinta kasih yang sangat dalam yang menyatukan gereja. Sekarang dia bicara seperti perang. Masih di dalam ayat yang sama ini. Cinta kasih yang dibarengi dengan apa yang disebut sebagai perang. Pertarungan antara hidup dan mati. Ini berarti Bapak, Ibu, dan saya mesti satu, memiliki semacam sebuah kesadaran bahwa Injil dan doktrin yang benar itu adalah sesuatu yang harus terus-menerus Bapak, Ibu, dan saya pertahankan. Kasih dan kesatuan gereja itu bukan alasan untuk mengkompromikan Injil dan doktrin yang benar. Ketika Bapak, Ibu, dan saya lihat Injil sudah dikompromikan, kemudian di waktu di dalam ayat yang keempat dikatakan mereka mengajarkan sesuatu yang menyangkal, katakanlah menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya ini kan sudah otomatis terjadi apa yang disebut sebagai perpecahan. Kasih menyatukan gereja, tetapi gereja itu bukan hanya gereja yang bertindak di dalam kasih. Untuk bisa bertindak di dalam kasih, gereja harus berdiri di atas kebenaran.
Maka Yudas bilang, kamu adalah orang-orang yang harus berjuang sedemikian rupa supaya kebenaran itu tidak didunai. Supaya kebenaran itu di dalam kehidupan gerejawi, di dalam kehidupan kamu itu tidak dihancurkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya kira ini bukan hanya ngomong mengenai gereja, tetapi ini bicara mengenai relasi juga di dalam keluarga kita masing-masing kan ya. Seorang papa sebagai kepala keluarga bersama dengan ibu sebagai penolong bagi dia, itu harus berjuang sedemikian rupa sehingga anak-anak itu kan tetap menerima Injil yang murni. Mereka harus mendapatkan doktrin yang benar untuk mengarahkan kehidupan mereka. Tidak ada pilihan yang lain. Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa demi apa yang disebut sebagai cinta kasih dan demi melihat gereja itu selalu duduk bersama-sama, kemudian Injil itu dikompromikan. Kemudian doktrin yang benar itu dikompromikan. Tidak bisa. Gereja itu bertindak di dalam kasih, tetapi mereka berdiri di atas kebenaran yang sama. Kita satu, karena kita memiliki Injil yang sama. Ketika Paulus bilang ada Injil yang lain diberitakan, itu sudah lain. Oleh sebab itu, maka Bapak, Ibu, dan saya lihat dia pakai kata berjuang yang konteksnya adalah perang. Jangan lupa, perang itu kelihatan negatif, tetapi bagi saya Alkitab memberi petunjuk bahwa peperangan itu diinisiasi oleh Allah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Antara keturunannya dengan keturunanmu dan keturunannya. Ini kan sebuah frasa atau kata yang negatif, yaitu kata perang atau kata permusuhan. Itu kan keluar pertama kali bukan dari mulut manusia berdosa. Bukan keluar pertama kali dari mulutnya setan. Itu keluar pertama kali dari mulut Allah yang suci. Allah yang adalah kasih. Aku akan mengadakan perang antara engkau. Mengadakan permusuhan. Sesuatu yang tidak bisa disatukan. Nanti kemudian Bapak, Ibu, dan saya lihat kitab Kejadian itu. Setelah Kejadian pasal 3 masuk Kejadian pasal 4. Kain dan Habel. Kemudian nanti ada pengganti Set. Lalu kemudian Bapak, Ibu, dan saya menemukan ya ada 2 garis keturunan di situ, anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Anak-anak Allah diwakili oleh garis keturunan Set, anak-anak manusia diwakili oleh garis keturunan Kain. 2 ini tidak boleh bersatu. Setelah mereka bersatu, Bapak, Ibu, dan saya menemukan bahwa cerita berakhir dengan kisah air bah. 2 garis ini sama sekali tidak boleh bersatu. Maka Bapak, Ibu, dan saya ketika kita ada di dalam gereja, kebenaran bagi saya itu adalah segala-galanya. Allah adalah kebenaran. Dia memberikan kebenaran kepada kita. Ini tidak bisa dikompromikan. Kenapa? Karena Injil yang sejati, doktrin yang sejati, itulah yang menyatukan gereja yang universal. Kalau jika kita berdiri di atas kebenaran yang sejati, kita gereja yang sama. Lepas saya tidak bilang bahwa nggak ada perbedaan, tetapi core belief itu nggak boleh berbeda. Dan itu sebabnya Yudas bilang kamu harus berjuang sedemikian rupa supaya core belief, apa yang disebut sebagai iman yang diwariskan, tidak boleh berubah. Wah, ini sebuah perjuangan yang sulit, Bapak, Ibu. Anak saya, kami ajar mengenai ya, ngobrol, ya, bukan ajar seperti kelas, tetapi kadang-kadang ngobrol. Allahnya Stefani seperti apa sih ya Allah Tritunggal? Istri saya jelaskan. Waktu dia masih kecil, kemudian kan bayangannya dia tuh semua itu cuma ada papa, bapak, mama, dan anak. Jadi kalau dia, waktu kami ajar awal-awal itu dia selalu bayang, bahkan meja pun dia akan lihat meja yang besar itu sebagai meja papa, meja mama, meja anak. Gitu. Sehingga waktu jelaskan mengenai Allah Tritunggal, waktu vikaris istri saya bilang, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pertanyaannya langsung otomatis, Allah Mama mana? Jadi kami berjuang untuk menjelaskan. Tapi kami merasa mungkin itu sesuatu yang mungkin sudah beres. Tetapi ternyata enggak. Dia nggak ngomong dengan kami. Waktu omanya di sini dia bilang, orang Kristen tuh percaya Allah Tritunggal ya? Iya. Stefani masih belum mengerti. Lalu dia tanya omanya. Akhirnya omanya bilang begini, papa mamamu itu satu pendeta, satu vikaris. Kamu tanya mereka aja. Tetapi kan ada sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Dia muncul sebagai pertanyaan. Dan saya kira adalah tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk memperkenalkan kepada dia Allah yang benar. Ulangan pasal 6 itu mengatakan, ingatlah Israel, dengarlah hai Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang aku ajarkan kepadamu, ini bukan hanya kamu pelajari, dan kamu ingat, tetapi harus kamu ajarkan. Salah satu perjuangan tersulit Bapak, Ibu, dan saya adalah mengajarkan iman yang benar. Mengajarkan Injil yang sejati kepada anak-anak kita. Di ruang kerja kita, paling bagaimana Bapak, Ibu, dan saya menghidupi Injil yang sejati, doktrin yang benar. Injil dan doktrin yang benar dipertahankan dan diteruskan kepada semua orang percaya. Jadi kalau ditanya di dalam ayat yang ketiga, itu apa sih gereja yang sejati? Gereja yang sejati berbicara mengenai orang-orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Ayat yang ketiga bilang gereja yang sejati itu bukan hanya saling mengasihi satu dengan yang lain, tetapi gereja yang sejati berisi orang-orang yang
terus-menerus mempertahankan kebenaran, tidak mengkompromikannya. Nggak ada yang lebih berharga daripada itu. Karena Allah hadir, Allah berbicara melalui apa yang disebut sebagai kebenaran. Allah mengarahkan hidup melalui apa yang disebut sebagai kebenaran. Tadi sebelum firman kita nyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ya, firman, Injil, kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Waktu saya melayani di gereja, kemudian saya bilang kita adalah orang-orang yang tidak takut untuk berpisah. Gereja itu orang-orang yang enggak berisi orang-orang yang tidak takut untuk berpisah. Demi apa? Bukan demi emosi saya, karena saya marah sama jemaat maka kita berpisah. Bukan karena jemaat marah sama saya maka dia memutuskan untuk berpisah, bukan. Tetapi urusannya adalah apakah itu kebenaran atau tidak. Meskipun demikian, orang-orang yang ada dalam gereja, meskipun mereka tidak takut untuk berpisah, mereka enggak gampang untuk berpisah. Kenapa? Karena mereka diikat oleh kasih. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam dua bagian firman Tuhan di Kisah Para Rasul. Pertama kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya baca 41-42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, khotbah Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka bertekun di dalam pengajaran. Artinya rasul-rasul mengajar. Mereka duduk, mereka belajar, dan mereka bertekun di sana. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa dan untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada semacam persekutuan yang terekspresi di sana. Mereka kemudian berbagi satu dengan yang lain. Kemudian Bapak, Ibu, dan saya bisa lihat, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak, Ibu, kebaikan hati mereka di dalam ayat 45 sampai dengan 44-45 itu didahului oleh satu hal, yaitu mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Kebenaranlah yang memungkinkan Bapak, Ibu, dan saya melaksanakan kasih. Memang ada orang yang belajar kebenaran lalu kemudian terlihat begitu keras. Ada orang yang belajar kebenaran seolah-olah tidak ada kasih sama sekali. Ya, ini tentu ada kesalahan di situ. Tetapi Alkitab mau bilang kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa tidak ada cinta kasih tanpa kebenaran. Sehingga kalau kita mau mempertahankan cinta kasih sejati di dalam gereja, di dalam keluarga, maka kebenaran sejati harus terus disuarakan. Misalnya mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal 17. Bagaimana pengajaran yang benar, belajar bahkan secara kritis, itu membuat hati itu menjadi luas. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Ayat yang ke-11 saya baca bagi Bapak, Ibu. Orang-orang Yahudi di kota itu, di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Orang di Yahudi Tesalonika kasar ya. Mereka menolak Paulus dan lain-lain. Sementara orang Yahudi di Berea menerima. Artinya mereka baik hati, luas hati. Di dalam bahasa asli bisa diterjemahkan demikian. Pertanyaannya kenapa ya mereka luas hati? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Mereka nggak terima begitu saja. Mereka selidiki kitab suci untuk menguji apakah yang disampaikan oleh Paulus itu benar atau tidak. Tetapi setelah mereka belajar dengan tekun, ada satu konsekuensi, ada satu akibat, yaitu mereka memiliki apa yang disebut sebagai cinta kasih, keluasan hati untuk menerima Paulus sebagai saudara. Jadi untuk memungkinkan Bapak, Ibu, dan saya mengekspresikan cinta kasih persaudaraan, ada satu hal yang sangat penting, yaitu kebenaran. Kebenaran mesti dijaga sehingga itu muncul. Untuk mengikat relasi cinta kasih antara orang tua dan anak. Bapak, Ibu, dan saya kadang-kadang mengabaikan satu hal ini. Orang tua mau ikat cinta kasih anaknya melalui pemberiannya. Ada orang tua yang mengikat anaknya supaya selalu ada dengan apa ya? Dengan memikirkan apa yang saya bisa wariskan kepada dia sehingga dia bisa mencintai saya. Bapak, Ibu, jangan lupa. Keluasan hati dibentuk dari pengertian terhadap kebenaran. Itu sebabnya Yudas bilang, kamu harus berjuang sedemikian rupa. Bertarung seperti perang, hidup dan mati. Seperti seorang gladiator di dalam stadion atau di dalam koloseum itu. Kamu harus berjuang sedemikian rupa. Supaya kebenaran nggak dinodai. Karena ciri tadi yang pertama hari ini, cinta kasih itu dibentuk berdasarkan apa yang disebut sebagai kebenaran.
Memang sangat disayangkan bahwa hari ini Bapak Ibu dan saya juga melihat ya orang-orang yang kelihatannya belajar kebenaran justru menjadi orang-orang yang kehilangan cinta kasih. Ini yang nanti dikritisi di dalam jemaat Efesus waktu Kristus datang di kitab Wahyu itu. Itu dikritisi. Artinya tidak seharusnya demikian. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya lihat yang tidak seharusnya demikian atau sesuatu yang tidak ideal, itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh belajar dan kemudian supaya kita demi memiliki kasih kita tidak belajar. Itu kan sesuatu yang salah gitu. Alkitab malah bicara sebaliknya. Supaya kita bisa mengasihi dengan benar. Maka mau nggak mau kebenaran itu harus dijaga, harus dipertahankan. Saya kira Bapak Ibu, saya lihat beberapa di antara Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah senior. Senioritas Bapak Ibu dengan umur yang banyak, dengan rambut yang putih itu bukan hanya berambut yang putih, itu bukan hanya ekspresi daripada bijaksana Bapak Ibu. Di dalam Alkitab seringkali digambarkan rambut yang putih itu ekspresi daripada otoritas. Bijaksana dan otoritas ini Tuhan kasih supaya Bapak Ibu dan saya bisa meneruskan kebenaran. Ya sampai saya dari kecil dididik, artinya untuk hidup itu papa saya didik dengan sangat keras. Tetapi juga pada saat yang sama saya lahir di dalam satu kultur yang sangat-sangat respect kepada yang jauh lebih tua gitu. Sehingga kadang-kadang ada masa di mana kemudian bisa melihat bahwa ternyata orang-orang tua itu Tuhan kasih semacam otoritas. Tuhan kasih itu bukan hanya bijaksana untuk pengalaman hidup, untuk menata hidup, enggak, tapi tanpa sadar atau tidak Bapak Ibu punya otoritas untuk itu. Oleh karena itu kepada orang tua lah beri perintah untuk mengajar, menegur dan seterusnya. Dan dengan demikian Bapak Ibu sebenarnya punya modal yang sangat banyak untuk kemudian melakukan hal ini. Mempertahankan kebenaran. Kelihatannya pasif, tapi Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita menemukan ada yang disebut sebagai gereja yang sejati akan melawan penyesatan dan penyesatan yang dia buat. Mari kita lihat sekali lagi kitab Yudas. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi, membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari yang besar. Sampai pada penghakiman pada hari yang besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Yang dengan cara yang sama melakukan percabulan, mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal. Sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Nah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya mau jelaskan di sini atau saya mau kita sama-sama lihat, yaitu Yudas menyebut orang-orang yang disebut sebagai penyesat. Saya mulai dari ayat 4, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di situ, sebagai para penyusup. Ya. Mereka ada di dalam gereja, tetapi mereka disebut sebagai penyusup. Lebih keras lagi, dia bukan hanya bilang mereka penyusup, tetapi menyebut mereka sebagai orang-orang yang ditentukan untuk binasa, tetapi hadir di tengah-tengah umat Allah yang menikmati kehidupan di dalam Kristus. Mereka menyusup, mereka masuk, hadir di tengah-tengah umat Allah. Mereka menikmati kasih karunia. Seperti Bapak, Ibu, dan saya menikmati kasih karunia. Tetapi mereka telah menyalahgunakan kasih karunia itu. Pembebasan di dalam Kristus membuat mereka, kami sudah dimerdekakan gitu. Ya, ini salah satu persoalan hari ini kan, ada orang yang sangat menekankan anugerah Allah. Kami telah menerima anugerah Allah. Dan karena kami menerima anugerah Allah, maka apa saja pun kami bisa lakukan. Ini kan fatal ya. Bapak Ibu dan saya akan menemukan, Yudas bilang ada orang-orang yang merasa bahwa apa yang telah mereka nikmati di dalam Kristus memberikan kepada mereka kebebasan untuk melakukan apa saja. Tetapi ini bukan ajaran Kristen. Maka orang-orang ini disebut sebagai penyusup, artinya mereka adalah orang asing, orang yang ditentukan untuk binasa. Mereka bukan orang-orang, kalau mereka tidak bertobat, maka mereka bukan orang-orang yang akan menikmati keselamatan. Orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah dan pengajaran mereka dan hidup mereka tidak serupa dengan Kristus, tapi sebaliknya mengekspresikan penyangkalan terhadap Kristus. Bapak Ibu,
terminologi yang dipakai, diksi yang dipakai ini. Mereka bukan kita, mereka penyusup. Bapak Ibu mesti lihat dia langsung pakai istilah yang ini ya, berbeda. Mereka, istilah mereka itu berarti menunjukkan kelompok yang lain, bukan kita. Mereka menyusup, artinya mereka, penyusup itu adalah penyusup. Mereka bukan kita. Mereka, bukan kami. Mereka, bukan kita. Ini diksi untuk menunjukkan ada perbedaan identitas. Ketika pengajaran yang sesat masuk ke dalam gereja, meskipun dia menyebut dirinya sebagai Kristen, mereka bukan kita. Mereka bukan gereja yang sejati. Bapak Ibu, kita mesti sedikit jeli karena ada sedikit bahaya di dalam Wahyu pasal 13 itu. Wahyu pasal 13 ketika dia bicara mengenai ajaran sesat, dia mulai dengan gambaran ini. Binatang yang menyesatkan atau mewakili pengajaran sesat itu rupanya seperti anak domba. Wah, itu indah sekali, seperti anak domba yang mati. Rupanya kayak Kristus. Tetapi ketika dia bicara, suaranya suara naga. Sehingga orang harus melihat identitasnya lain. Meskipun tampak serupa, bahkan bukan serupa dengan gereja, serupa dengan Kristus. Tapi kalau perhatikan baik-baik apa yang dia ajarkan, apa yang dia bicarakan, suaranya adalah suara iblis, suara naga. Maka Bapak, Ibu, dan saya harus sadar bahwa ketika orang ada dekat sekali dengan kita, tetapi dia mengajarkan sesuatu yang salah, mereka hadir sebagai musuh gereja, dan mereka punya identitas yang berbeda. Sampai di titik ini, rasanya kan kurang enak ya. Biasanya sampai di titik inilah Bapak, Ibu, dan saya bergumul. Mempertahankan kebenaran itu satu hal. Ya. Kami mau tetap berdiri di atas kebenaran, itu satu hal. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang lain dan menyatakan kamu salah, itu pergumulan. Mengatakan kepada anak kita, dia salah saja kadang-kadang bergumul. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya mesti sadar bahwa ada perbedaan dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Di dalam konteks karena mereka adalah musuh yang datang hadir ke dalam gereja untuk menghancurkan gereja. Nanti di bagian ini saya akan jelaskan kenapa dia sangat kondisinya, dia harus dihadapi secara serius. Maka kalau dia adalah musuh, maka bagaimana kita bersikap? Ya, kita mesti waspada dan tidak membiarkan itu. 1 Yohanes 4 ayat 1 bilang, jangan percaya kepada semua roh, tetapi ujilah setiap roh. Ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Yudas. Wahyu pasal 2 ayat 2. Mari Bapak Ibu kita lihat. Wahyu 2 ayat 2. Ini menarik. Wahyu pasal 2 ayat yang kedua. Saya baca. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ada dua kata yang seringkali negatif di situ. Pertama adalah tidak dapat sabar. Biasanya orang Kristen salah satu kehidupan roh itu membawa dia kepada kehidupan disebut sebagai sabar. Sehingga sabar adalah emosi yang negatif. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, Yesus hadir dan memuji jemaat yang tidak sabar terhadap guru-guru yang palsu. Di sini tidak sabar menjadi positif. Menjadi puji-pujian dari Allah kepada jemaat. Mereka nggak boleh sabar terhadap penyesatan. Mereka bahkan mencobai atau menguji orang-orang ini. Dan mendapati bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak benar. Ini sikap daripada gereja. Ini sikap daripada gereja yang sejati. Saking nggak bisa mengkompromikan kebenaran, mereka tidak akan membiarkan ketidakbenaran itu masuk ke dalam gereja. Saya kira ini juga bisa diaplikasikan di dalam pekerjaan dan juga di dalam keluarga kita. Salah satu ciri kita mencintai pekerjaan kita. Salah satu ciri kita mencintai keluarga kita. Salah satu ciri Bapak, Ibu, dan saya mau menjaga keluarga dan ruang kerja sebagai mesbah untuk kita mempersembahkan hidup kita, setiap anggota keluarga, setiap orang yang bekerja di ruang kerja kita itu dipersembahkan sebagai korban yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Ada satu ciri, mesbah kepada Allah itu diatur dengan firman. Mesbah yang mau dipakai untuk mempersembahkan korban itu harusnya mesbah yang di dalam tanda petik suci, sehingga api asing nggak boleh dinyalakan di situ. Mau tidak mau, Bapak, Ibu, dan saya harus memastikan bahwa kalau kita mengasihi dan ingin membangun mesbah dalam keluarga, membangun mesbah di tempat di mana kita bekerja, ya, kita mesti waspada dan tidak boleh membiarkan ketidakbenaran, ketidaksucian masuk dan bercokol di sana. Kenapa? Ya, ini ayat yang kelima mengatakan jika penyesatan terjadi, Bapak, Ibu, dan saya akan menemukan yang namanya kebinasaan. Jika sudah tersesat, lepas. Saya tidak bilang bahwa semua orang harus punya ajaran yang sama. Tetapi core belief, Allah Tritunggal, Kristus dan Dwinatur Kristus, itu kan hal-hal yang tidak bisa dikompromikan.
Ketika kita mengkompromikan itu, ayat yang kelima mengatakan kebinasaan. Ayat yang keenam bicara mengenai penghukuman kekal yang Allah berikan. Wah, ini mengerikan. Kalau kita mencintai keluarga kita, kita tidak akan membiarkan mereka di situ. Karena kita tidak akan rela melihat orang-orang yang kita kasihi itu binasa. Kita tidak akan rela melihat orang-orang yang kita kasihi itu mengalami penghukuman. Akibat daripada apa yang disebut sebagai penyesatan adalah perpecahan. Mereka bukan kita. Mereka adalah penyusup, berarti mereka bukan asli kita. Mereka bukan bagian dari kita. Yang Yudas mau bilang adalah perpecahan itu diakibatkan oleh apa yang disebut sebagai penyesatan. Tahun 2000 awal itu waktu kami mencoba untuk menanggapi beberapa ajaran. Saya tidak bilang orang ini sesat, saya mau bilang bahwa dia mengajarkan sesuatu yang salah namun di publik, sehingga kemudian saya salah satu yang menanggapi. Nah, itu waktu dalam korespondensi itu ada yang bilang, Anda ini memecahkan gereja. Saya kira enggak. Saya jawab, itu bukan saya yang memecah gereja, tetapi orang yang mengajarkan ajaran yang salah yang mengakibatkan kebingungan dan memecah belah gereja. Tugas saya adalah memberikan apa yang disebut sebagai kebenaran sehingga gereja berdiri pada posisi yang seharusnya. Dengan berdiri di atas satu fondasi yang sama, gereja sama. Di gereja satu. Tetapi ketika penyesatan datang, Yudas bilang dia akan memecah belah gereja. Maka penyebab perpecahan itu adalah ajaran yang salah. Dan yang paling buruk, Bapak Ibu, seringkali kita ingin meloloskan anak-anak kita dari apa yang kita sebut sebagai amoralitas, kehidupan moral yang buruk. Ayat 7 dan 8 memberi petunjuk kepada kita bahwa yang namanya ajaran yang salah itu selalu mempengaruhi kehidupan kita. Ajaran yang salah memengaruhi pikiran. Ajaran yang salah memengaruhi tindakan kita. Nah, mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-13. Ya, saya mau tutup dengan ini. Wahyu pasal yang ke-13. Ayat 14 itu bukan ayat 6 tapi ayat 16. Bapak Ibu, saya baca ayat 14. Binatang yang mirip dengan Kristus tapi suaranya naga itu. Apa yang dia lakukan? Karena dia punya suara-suara naga, maka ayat 14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda dan yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Jadi ini adalah penyesatan, menghadirkan penyembahan yang berbeda. Ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil, besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangannya atau pada dahinya. Jadi ada tanda pada dahi dari para pengikut daripada binatang itu dan juga pada tangan mereka. Ini kan tidak dimaksudkan sebagai tanda hurufiah. Yang dimaksud dengan tanda pada dahi artinya ajaran itu telah mempengaruhi pikiran. Tanda di tangan, orang Yahudi percaya tangan itu adalah sesuatu yang dipakai untuk bekerja, bicara mengenai kehidupan sehari-hari, perjuangan hidup, maka tangan kanan adalah tangan yang kuat untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu. Maka ketika dikatakan binatang itu meletakkan tanda di dahi pengikutnya dan di tangan pengikutnya, artinya binatang itu telah menandai mereka dengan mempengaruhi cara pikir mereka. Dan kalau dia mempengaruhi cara pikir mereka, maka dia akan mempengaruhi cara hidup mereka. Ini yang disebut sebagai amoralitas. Bapak Ibu bisa lihat dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Gereja-gereja yang di dalamnya ajaran yang salah masuk dan gagal mempertahankan kebenaran, salah satu cirinya adalah amoralitas. Maka dikatakan Isabel masuk ke sana, Bileam masuk ke sana. Kalau kita baca di dalam Wahyu 2 dan Wahyu pasal yang ketiga. Artinya, kalau ajaran yang benar meluaskan hati sehingga kita hidup dalam kasih. Ajaran yang salah merusak pikiran sehingga membuat Bapak, Ibu, dan saya itu akan berjalan di dalam apa yang disebut sebagai amoralitas. Ini bisa bandingkan dengan Ulangan pasal 6. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Apa yang aku ajarkan kepadamu hari ini harus kamu ingat. Lalu kamu ajarkan, lalu kemudian jadikan itu tanda pada dahi. Jadikanlah itu tanda pada tangan, tuliskanlah itu pada dahi, tuliskan itu pada tanganmu. Ini kan bukan hurufiah, menuliskan di dahi dan di tangan, tetapi menjadikan itu sebagai prinsip yang mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan kita. Kenapa, Bapak Ibu? Yudas kok kelihatan begitu kasar? Yudas kelihatan begitu tegas, menyatakan mereka berbeda dari kita. Kamu harus bertarung mati-matian. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kesaksian. Jika ajaran yang salah mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi hidup, maka ajaran yang salah akan membuat kesaksian Kristen hilang. Apa gunanya saudara dan saya menyebut diri garam dan terang kalau cara hidup kita sama dengan dunia ini? Kehidupan yang menjadi saksi di tengah dunia ini hanya dimungkinkan jika kita hidup berbeda dari dunia. Tetapi untuk hidup berbeda dari dunia,
Kita punya cara pikir harus berbeda. Prinsip-prinsip yang ada dalam pikiran kita mesti berbeda. Baru kemudian cara hidup Bapak, Ibu, dan saya kemudian berubah. Yudas bicara mengenai gereja yang sejati di dalam konteks ini. Konteksnya memang apologetika. Saya sementara siapkan satu tulisan mengenai Yudas, kitab Yudas, dan saya percaya bahwa kitab Yudas adalah kitab yang berbicara mengenai tongkat sang gembala. Ya. Seorang gembala yang baik sebagai manusia, atau Kristus sebagai gembala yang agung itu. Dia punya tongkat itu mengarahkan domba kepada jalan yang benar. Dan inilah yang sementara dilakukan oleh Yudas sebagai gembala. Terlihat garam, tetapi indah. Dia gembala yang sangat mengasihi umat Tuhan. Karena itu dikasihi, dicintai, maka dia menempatkan mereka pada posisi yang seharusnya. Saya kira ini dari saya, mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang dapat kami baca dan kami pikirkan bersama-sama di dalam segala keterbatasan kami sebagai hamba Tuhan maupun sebagai jemaat. Namun kami percaya bahwa Tuhan yang memberi firman adalah Tuhan yang sanggup untuk memberikan kepada kami pengertian, memeteraikan firman di dalam hati kami sehingga hidup kami sesuai dengan firman. Kami menyerahkan hidup kami, kiranya Engkau yang memberkati kami dan memimpin kehidupan kami. Memberi sukacita kepada kami ketika kami bergumul dengan firman yang paling tidak menyenangkan bagi kami sekalipun, karena tidak sesuai dengan pikiran dan hati kami sebagai orang-orang yang berdosa. Arahkanlah kami dengan firman supaya makin lama kami makin serupa dengan Engkau, karena kami adalah tubuh daripada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman yang dapat kami baca dan kami pikirkan bersama-sama pada pagi hari ini. Amin.